Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 71. Dua garis biru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hadiah terindah yang Kau berikan. Terima kasih karena Engkau telah menitipkan malaikat kecil pada istriku. Terima kasih karena Engkau telah mempercayakan kami untuk mengemban amanah sebesar ini. Kami akan menjaga sebaik mungkin titipan terbaik dari-Mu Tuhan. Silva bersama Skyler melihat kondisi markas Black Angel yang hancur dari dalam mobil. Gadis yang mempunyai hati yang sangat lembut itu merasa iba dan kasihan terhadap anak Black Angel. Sementara anak Black Angel mereka sampai menangisi markas mereka yang telah hancur. Bagaimana tidak? Markas itu tempat tinggal kedua setelah rumah mereka. Tempat untuk menenangkan segala masalah yang dirasakan oleh anak Black Angel. Markas itu sudah tempat bermain, bercanda, dan banyak lagi kenangan mereka di sana. Saat mereka melihat Plang yang berdiri di depan markas itu bernama Kalisten, sontak Axela langsung menyerang Olive dengan sangat berontak. Buk, buk. Axela tanpa aba-aba langsung memukul Olive hingga Olive tersungkur ke tanah. Mereka ricuh sendiri di depan markas. Ini semua gara-gara lo, Olive, teriak Axela di depan wajah Olive. Olive memandang Axela dengan penuh dendam. Brengsek. Umpat Olive langsung berdiri dan mencengkram baju Axela. Buk. Olive membalas pukulan Axela dengan membabi buta. Yuri dan Dita lagi-lagi berusaha memisahkan dua sahabatnya itu. Axela dan Olive sama-sama mempunyai sifat yang temperamen, sehingga keduanya mudah emosi. Olive, Axela udah. Dita berusaha memisahkan keduanya. Ini semua gara-gara Olive. Gue udah bilang jangan cari masalah sama Skyler. Ini kan akibatnya. Ucap Axela dengan penuh emosi dan terlihat frustasi. Sekarang kalian lihat hasil dari ulah Olive. Mereka saling berdebat dan menyalahkan satu sama lain. Dari dalam mobil, Silva dan Sky terus memperhatikan mereka. Sky terus menggenggam tangan Silva. Kasihan ya Olive, ucap Silva merasa iba. Tawa Sky membuat Silva terdiam. Kenapa ketawa? Tanya Silva heran. Kamu lucu. Jawabnya kembali tertawa. Apanya yang lucu? Tanyanya lagi. Kamu lucu, masa kasihan sama mereka? Mereka udah jahat sama kamu, ujar Sky. Seharusnya kamu kasihan sama suamimu ini karena udah difitnah oleh mereka, ucap Sky terkekeh. Salah ya? Tanya Silva polos. Sky tertawa sambil memukul pahanya sendiri merasa jengkel dengan istrinya. Tawa Silva membuat tawa Sky terhenti. Kok kamu ketawa? Tanya Sky. Sky juga lucu, masa iya aku gak kasihan sama suamiku? Malah bukan hanya kasihan, tapi hati Silva juga sakit karena suamiku difitnah oleh Olive. Jawab Silva. Kirain. Ucapnya tersenyum. Semoga setelah ini tidak ada masalah lagi ya dalam rumah tangga kita. Harapan Silva. Amin. Ya udah kita pulang ya. Ajak Sky. Ke rumah ayah aja pulangnya. Silva masih pengen nginep di rumah ayah, boleh kan? Boleh, tapi sama aku. Kata Sky dan Silva mengangguk. Silva dan Sky memutuskan untuk pulang dan meninggalkan anak Black Angel yang sedang berduka meratapi markasnya yang hancur. Sesampainya di rumah, Sky langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur. Seharusnya hari ini Silva ke resto, namun Sky melarangnya karena ia ingin menghabiskan full time bersama Silva. Silva, panggil Sky saat Silva masuk. Sini, pintanya untuk duduk di hadapannya. Posisi Sky sedang bersandar di headboard ranjang. Iya Sky. Silva duduk dan menatap suaminya. Aku, ya? Silva menatap fokus ke wajah suaminya. Aku mau pergi ke Jerman. Jawabnya lesu. Ya bagus dong. Kok bagus sih? Kita itu akan berpisah Silva dalam waktu yang lama, 4-5 tahun. Ya Silva tahu, tapi Sky itu kan niat baik dan demi masa depan Sky juga. Ingat Sky kan ingin jadi perancang mobil. Ucap Silva lembut. Iya, tapi papa minta dipercepat. Ya itu lebih bagus kan? Silva tersenyum masam. Gak ada yang bagus Silva, malah aku pengennya tetap di sini sama kamu. Terang Sky. Janganlah Sky, Sky harus tetap pergi. Sky harus buktiin ke Silva kalau Sky akan menjadi orang sukses. Sky menatap wajah istrinya lekat-lekat. Oh iya Silva lupa. Kalau Silva lagi goreng ikan nanti gosong lagi. Bentar ya. Pamitnya dan Sky mengangguk. Silva berlari dan berdiri di balik tembok luar kamar. Tak terasa air matanya lolos begitu saja. Gadis itu bilang ia sedang menggoreng ikan.
Padahal itu alasannya saja, sebenarnya dia tidak bisa menahan kesedihannya. Silva nggak mau berpisah sama Sky, batin Silva. Mungkin mulutnya berkata tidak apa-apa, tapi hatinya tidak bisa dibohongi, bahwa ia sangat berat jika harus berpisah dengan suaminya. 2 tahun yang telah ia lewati bersama suaminya, dan 2 tahun itu juga banyak kenangan manis yang ia rasakan bersama suaminya. Setelah beberapa menit menenangkan hatinya, Silva masuk lagi ke dalam kamar dengan membawa makanan untuk Sky. Sky, makan dulu ya, pinta Silva sembari memegang sepiring makanan di tangannya. Silva, aku serius. Sky masih ingin membahas soal kepergiannya ke Jerman. Silva juga serius, Sky, nggak apa-apa, kata Silva menatap piring yang berisi nasi untuk mengalihkan pandangannya agar tidak terlihat sedih. Sekarang makan dulu ya, Silva suapin. Silva menyodorkan sesendok nasi ke mulut Sky, dan lelaki itu membuka mulutnya. Kamu mau lanjut kemana, Silva? Tanya Sky sambil mengunyah makanannya. Kalau makan jangan sambil ngomong, ntar keselak, kata Silva. Dia benar-benar tidak ingin membahas itu. Tapi aku pengen tahu sekarang. Sky menatap Silva. Silva belum tahu, jawabnya. Ikut aja ya ke Jerman, pinta Sky. Tapi Silva punya tanggung jawab di sini, yaitu resto. Biarin aja Mbak Hana yang handle, kata Sky. Bentar lagi juga Mbak Hana kembali ke London. Terus gimana? Tanya Sky lirih. Gak gimana-gimana. Sekarang Sky makan dulu, terus habisin makanannya. Pinta Silva menyodorkan sesendok makanan lagi ke mulut Sky. Sini gantian biar aku yang nyuapin kamu, Silva. Pinta Sky merebut sendok di tangan Silva. Silva jangan pergi lagi ya. Kita habiskan sisa waktu kebersamaan kita ini dengan sebaik-baiknya sebelum aku pergi ke Jerman. Pinta Sky. Iya Sky. Ya udah sekarang makan lagi. Pinta Sky menyuapi istrinya lagi. Di pungkalan bansol. Brak, crak, biar. Olive mengamuk di dalam rumah pungkalan. Ia membanting apapun yang ada di sana hingga keadaan rumah itu berantakan. Ia teriak frustasi hingga suaranya menyita penghuni pungkalan, termasuk Lemon yang sedang menggendong Junior. Olive, udah apa-apaan sih lo? Cegah Lemon. Diam lo Mon, ini semua gara-gara lo, teriak Olive. Prak. Olive membanting sebotol minuman hingga pecah. Olive, apa-apaan ini? Tanya Ipeng marah. Gue capek bang, gue capek hidup kayak gini. Lo capek kenapa Liv? Tanya Ipeng. Gue cinta sama Sky, gue mau dia jadi milik gue bang. Ipeng yang awalnya ingin bertanya baik-baik tapi malah marah ke Olive saat mendengar pernyataan dari Olive. Sky itu udah punya istri Olive, sadar. Peringat Ipeng. Olive gak peduli bang, gimana pun caranya Sky harus jadi milik Olive. Tandasnya keras kepala. Olive, bentak Ipeng. Plak. Ipeng langsung menampar Olive hingga wanita itu terhuyung. Ipeng benar-benar tidak habis pikir dengan cara berpikir Olive. Berhenti mengganggu rumah tangga Skylar, tekan Ipeng. Tidak lama kemudian Marvel sebagai kakak pertama Olive datang. Marvel masuk dengan wajah yang sangat marah, tangannya pun mengepal kuat hingga buku-bukunya memutih. Puk! Marvel menarik ke arah Olive dan ia memukul Olive dengan sangat keras hingga Olive terjatuh ke lantai. Olive menangis dengan memegangi sudut bibirnya yang berdarah. Bang, jangan bang, cegah Ipeng. Jangan pukul Olive bang, kasihan Olive. Imbuhnya, biarkan saja dia, dasar adik tidak tahu diuntung. Selalu saja membuat masalah, bentak Marvel penuh emosi. Masalah apa bang? Tanya Ipeng lalu melirik ke Lemon yang sedang menggendong Junior. Mon, sebaiknya lo bawa Junior keluar, pinta Ipeng. Lemon pun keluar. Dia sudah membuat masalah dengan Skylar dan juga Kalistin, Peng. Marah Marvel. Apa? Ipeng menatap Olive yang sedang menangis di bawah lantai. Apa yang sudah kamu perbuat, Olive? Tanya Ipeng. Namun Olive tak menjawab, dia terus saja menangis hingga bahunya bergetar. Olive, bentak Ipeng. Olive, bentak lagi Ipeng menyentuh pundak Olive agar menghadapnya. Tatapan Olive dan Ipeng bertemu. Ipeng menatap tajam ke arah mata Olive yang memerah. Olive sudah memfitnah Skylar dan menukar hasil tes DNA yang kemarin supaya hasilnya positif. Terang Marvel membuat Ipeng mendelik. Apa itu benar, Olive? Tekan Ipeng dan Olive tak menjawab. Maaf bang, hanya kata itu yang lolos dari mulutnya. Plak! Ipeng menampar pipi Olive dengan sangat keras. Lalu Olive langsung bersimpuh di kaki Ipeng. Maaf bang, maafin Olive. Olive mohon bang, maafin Olive.
ucapnya lirih sambil menangis sesenggukan. Abang itu sayang sama lo, Liv. Melebihi diri abang sendiri. Tapi lo terus-terusan ngecewain abang. Terang Ipeng. Ipeng memang sangat menyayangi Olive sebagai adiknya. Dia tidak pernah kasar dengan Olive. Beda dengan Marvel yang selalu mendidik Olive dengan keras. Jadi Olive lebih dekat dengan Ipeng. Maafin Olive, Bang. Ucapnya memeluk pinggang Ipeng. Ipeng tak membalas, dia hanya menatap pundak Olive yang bergetar. Lepas, Liv. Enggak, Bang. Olive enggak mau. Bang Ipeng jangan marah sama Olive. Lirihnya menangis. Sebaiknya usir saja dia, kata Marvel dan Olive mendongak menatap Ipeng. Lalu Olive menggeleng cepat. Bang Ipeng, tolong Olive. Olive enggak mau diusir. Lirihnya lagi memohon sambil mendongak ke arah wajah Ipeng. Abang enggak tahu lagi, Liv, harus apa? Kamu sudah melakukan kesalahan yang fatal. Olive mohon, Bang. Maafin Olive. Ucapnya memohon. Kamu udah berkali-kali melakukan kejahatan sama Skyler dan istrinya, Liv. Sampai kamu di penjara. Dan sekarang kamu melakukan hal yang hina seperti itu. Kamu tahu kan, Liv, pengaruh Kalistin itu sangat besar terhadap Pungkalan? Terang Ipeng. Tinggal tunggu saja kalau datang menggusur Pungkalan, mau kamu, Liv? Sahut Marvel. Ucapan Marvel membuat Olive teringat akan markasnya yang hancur karena digusur oleh Carl. Olive semakin menangis sesenggukan di pelukan Ipeng. Lalu Junior anak siapa? Tanya Ipeng serius. Namun Olive tak menjawab, dia terus saja menangis. Olive enggan menyebutkan siapa ayah dari Junior. Jawab, Liv, siapa ayahnya Junior? Ipeng meninggikan suaranya dan Olive menggeleng berkali-kali bahwa dia tidak ingin menjawab. Olive, bentang Ipeng geram dengan Olive yang tak kunjung menjawab. Lemon adalah ayah dari Junior, sahut Kalistin. Carl? Panggil Marvel, Ipeng pun menoleh. Apa benar itu, Liv? Tanya Ipeng lagi-lagi Olive hanya diam. Olive, bentak Ipeng. Iya, Lemon memang ayahnya, jawab Olive. Astaga, Olive, kenapa selama ini lu diem aja sampai Junior udah besar sekarang? Ipeng kecewa pada Olive bisa-bisanya adiknya itu menutupi hal sebesar ini. Olive, bentak Marvel dan langsung menyeretnya keluar Pungkalan. Sini kamu, sebaiknya kamu keluar dari sini dan jangan tinggal di sini lagi. Usir Marvel. Jangan, Bang. Olive mohon jangan, Bang. Bang Ipeng tolongin Olive, Bang. Tangan kirinya ditarik Marvel, namun tangan kanannya menggenggam tangan Ipeng. Ipeng mengalihkan pandangannya, dia tidak ingin melihat Olive, karena itu hanya akan membuatnya kasihan. Keluar kamu, Liv, dan jangan datang lagi ke sini. Tubuh Olive didorong keluar hingga Olive terjatuh. Olive? Lemon menghampiri Olive berniat untuk membantunya. Diam, Lemon, jangan sentuh gue. Tolak Olive membentak Lemon. Liv, lirihnya. Lemon, panggil Ipeng. Apa bener lo ayah dari Junior? Tanya Ipeng namun Lemon terdiam. Jawab, Mon. Iya, Bang, gue ayahnya. Jawabnya menunduk. Ipeng mengusap wajahnya kasar, dia tidak menyangka bahwa anak buahnya adalah ayah dari Junior. Kenapa lo gak bilang, Mon? Tanya Ipeng. Maaf, Bang, tapi Olive gak menginginkan gue, Bang. Diam lo, Mon. Bentak Olive. Kenapa sih, Liv? Biarin aja sih semua orang tahu. Karena emang kenyataannya kayak gitu kan? Kata Lemon. Gue gak suka sama lo. Gue benci sama lo, Mon. Kerutu Olive dan Lemon terdiam menahan rasa sakit dari cacian Olive. Val, daripada kamu usir Olive, sebaiknya nikahkan saja Lemon dengan Olive. Saran Carl. Enggak, gue gak mau. Tolak Olive dan Carl tersenyum miring. Gimana, Val? Tanya Carl tak memperdulikan Olive. Carl bener, Liv, sebaiknya kamu menikahkan dengan Lemon. Kata Marvel. Enggak, Bang, Olive gak mau. Olive gak suka sama Lemon. Gimana, Mon? Lu setuju? Tanya Marvel menghiraukan Olive. Tentu saja Lemon sangat bahagia mendengar kabar ini. Sementara Olive, dia menatap tajam ke arah Lemon. Gue, ucap Lemon menggantung. Sudahlah, nikahkan saja mereka berdua. Perintah Carl. Bukan tanpa alasan Carl mengatakan itu, karena dia tidak ingin Olive terus merusak rumah tangga anak dan menantunya. Terlebih Lemon mencintai Olive dan Lemon ayah dari anaknya Olive. Kalistin, jangan seenaknya lo. Teriak Olive sementara Carl terkekeh baru kali ini anak bocah yang berani membentaknya. Olive, jangan kurang ajar kamu. Peringat Marvel. Apa? Kalistin itu emang sok berkuasa, Bang. Emang kenyataannya kayak gitu, Liv? Kita gak bakalan punya tempat tinggal kalau bukan karena kau. Kata Marvel. Carl tersenyum dengan dengusannya. Val, saya kesini cuma mau bilang peringati adikmu itu agar dia tidak terus membuat masalah dengan Silva dan Sky. Pesan Carl.
Baik, Kak. Kamu gak perlu khawatir, Olive biar jadi urusan saya, kata Marva. Bagus. Kalau sampai dia berulah lagi, bukan hanya markas Black Angel yang saya gusur, tapi bungkalan juga saya gusur. Paham kamu? Iya, Kal. Ya sudah, saya pamit. Kal pun meninggalkan bungkalan bansol. Namun baru saja melangkah ke arah mobilnya, Olive berteriak. Dasar Kalistin brengsek! Umpat Olive menghentikan langkah Kal. Kal terkekeh dan geleng-geleng kepala lalu memasuki mobil. Olive sudah berusaha untuk menolak agar dia tidak dinikahkan dengan Lemon. Tapi Marvel tetap kekeh dengan keputusannya. Lemon mungkin bahagia dengan pernikahan ini. Tapi bagi Olive ini adalah sebuah malapetaka karena dia sangat membenci sosok Lemon. Di kediaman Ilham Radiatama, Sky nampak berdiri ketakutan di atas meja ruang tamu. Dia terus memanggil istrinya. Silva? Teriak Sky memanggil istrinya. Iya, ada apa Sky? Tanya Silva. Itu di bawah. Sky menunjuk ke bawah. Silva pun berjongkok dan memiringkan kepalanya. Miau, miau. Ternyata itu seekor kucing Angora berwarna putih dengan bulunya yang sangat lebat. Push, push, kata Silva dan kucing itu mendekati Silva. Ih. Sky bergidik geli. Ya ampun Sky, ini cuma kucing. Geli tau Sil. Udah sana singkirin, kalau bisa dibuang sekalian. Pinta Sky. Bukannya Silva menyingkirkannya, dia malah duduk dengan mengelus kucing itu di pangkuannya. Silva duduk dengan wajah yang ditekuk. Silva, kamu kenapa? Udah sana singkirin geli, Silva. Ih. Sky bergerik geli. Masa kucing selucu ini disuruh singkirin? Sky yang menyadari bahwa Silva sedang ngambek. Pasalnya kucingnya tidak disukai oleh Sky. Maaf ya, Silva. Iya, nggak apa-apa. Silva bakalan maafin, tapi ada syaratnya. Apa? Tanya Sky. Syaratnya, Sky harus pegang kucing ini. Ucapnya tertawa dan menakuti Sky dengan kucingnya hingga Sky refleks lompat dan berlari. Silva, jangan Silva. Teriak Sky berlari ketakutan. Silva tertawa puas. Ayo loh. Silva terus berlari mengejar Sky. Hingga akhirnya mereka saling kejar-kejaran, bahkan hampir mengelilingi semua sisi rumah Silva. Sepertinya Silva ketularan Skylar jahilnya. Silva, jangan! Teriak Sky sambil berlari. Sky mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Lelaki itu celingukan melihat istrinya. Istrinya sudah tidak ada. Dasar si Silva jahil banget sih jadi orang. Kerutu Sky. Lalu Skylar berbalik dan wah! Teriak Silva menyodorkan kucing tepat di wajah Sky. Silva! Teriak Sky lagi. Jantung Sky hampir saja copot karena terkejut. Karena terkejut, refleks ia mendorong Silva hingga Silva terjatuh. Begitupun dengan Sky ikut terjatuh. Buk! Sky jatuh di atas tubuh Silva hingga tatapan keduanya bertemu. Sky melihat mata Hazel Silva yang sangat cantik hingga Sky hanyut dalam tatapannya sendiri. Miau! Suara kucing yang muncul tepat di kepala Silva membuyarkan tatapan keduanya. Membuat Sky terkejut dan berteriak hingga lelaki itu langsung bangun, namun Silva malah menahannya. Silva nggak lucu, ucap Sky dengan raut wajah yang takut-takut. Biarin, Sky juga sering jalan sama Silva. Ucapnya terkekeh. Keduanya pun bangun dan Silva meletakkan kucing itu di pangkuannya. Sontak Sky menyerjit. Posisi keduanya sedang duduk di lantai. Sky, sini deh tangannya. Buat apa? Sini, Ki. Kata Silva meraih tangan Sky. Lalu gadis itu meletakkan tangan Sky di kepala kucingnya. Sontak Sky menutup matanya dan memalingkan wajahnya ke samping. Tuh, gak apa-apa kan? Kucing Silva tuh nurut tahu. Kata Silva gemas dan mengelus tangan Sky pada kucingnya. Sky pun mulai membuka matanya dan merasakan setiap usapan tangannya pada kucing itu. Iya, gak apa-apa ya. Pikir Sky. Gimana? Lucu kan? Ngapain takut? Kata Silva dan Sky mengangguk sambil tersenyum. Lagian ngapain juga takut sama kucing? Kenapa juga Sky bisa takut? Panjang ceritanya. Jadi dulu pas masih kecil, sering dikejar-kejar sama anak kucing. Jadi bikin parno sendiri sampai sekarang. Terang Sky. Oh, tapi sekarang lihat. Kucingnya nggak ngapa-ngapain Sky kan? Iya sih. Ucap Sky terkekeh sambil menggaruk tenggoknya yang tidak gatal. Lagian masa ketua gangster takut sama kucing? Nggak malu tuh sama tato.
Ejek Silva, sontak mata Sky membola dan menatap tajam ke arah Silva. Siapa juga yang takut? Elak Sky. Ya udah nih kalau nggak takut. Silva memberikan kucingnya dan Sky dengan sedikit takut-takut memegang kucing itu. Lalu keduanya sama-sama mengelus kucingnya sambil senyum-senyum. Sesekali Sky menatap Silva, begitupun sebaliknya. Sudah 2 hari Silva menginap di rumah ayahnya. Hari ini mereka berdua akan pulang namun bukan ke rumah Sky, melainkan ke rumah Kalisten. Sebelum pulang, Silva mengecek barang-barang yang akan ia bawa pulang. Lalu Silva melihat sebuah album yang ia bawa ke kamar saat ia beres-beres bersama Mbok Lasmi. Karena Silva belum sempat melihatnya, gadis itu pun memasukkan albumnya ke dalam tas untuk dibawa pulang. Udah siap semuanya? Tanya Sky. Iya udah. Ya udah yuk ke rumah Papa Kol dulu. Soalnya tadi Papa nelpon suruh ke rumah. Kata Sky dan Silva mengangguk. Di kediaman Kalisten. Skylar masuk ke ruangan kerja Carl tanpa Silva, karena memang Carl hanya menyuruh Sky saja. Ada Papa? Tanya Sky. Papa mau bahas tentang kuliah kamu ke Jerman. Papa sudah mengurus semua persiapan kamu, jadi kamu mulai berangkat Senin besok. Tutur Carl. Sky terdiam cukup lama. Entah kenapa hatinya sangat berat. Berat jika harus meninggalkan istrinya. Gimana? Tanya Carl. Nanti aja ya Pak, setelah ulang tahun Sky. Kata Sky. Halah, kayak anak paut aja ulang tahun segala. Ejek Carl santai membuat Sky mendengus. Sky sengaja mengundurkan keberangkatannya ke Jerman, karena lelaki itu ingin menunggu setelah ulang tahunnya. Ia ingin di hari ulang tahunnya ia rayakan bersama istrinya sebelum ia berangkat selama 5 tahun lamanya. 3 minggu kemudian setelah penghancuran markas Black Angel. 3 hari sebelum ulang tahun, Silva pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Skylar. Waktu itu Skylar habis nongkrong di markas S Castle. Lelaki itu pulang jam 10 malam. Saat Sky kembali, ia tidak mendapatkan istrinya. Tentu saja ia panik dan khawatir. Sky terus menghubungi Silva namun tidak ada jawaban. Akhirnya lelaki itu memutuskan untuk mencari istrinya. Lelaki itu mencari istrinya dari malam sampai pagi. Ia duduk di pinggir trotoar memandangi jalanannya sepi karena waktu menunjukkan pukul 5 subuh. Pandangannya menyusuri setiap sudut jalan. Sepi, kosong. Hanya ada suara decitan tikus yang sesekali melesat di jalanan. Ia memandangi jalanan yang semakin pagi semakin ramai. Pengendara motor yang mulai berlalu lalang di jalanan. Sky menghela nafasnya berat. Matanya memerah akibat terkena angin malam dan rasa kantuk yang menusuk. Matanya mulai sayup sesekali ia mengedipkan matanya yang mulai berat. Kamu di mana, Silva? Gumamnya. Lelah, khawatir, gelisah, cemas. Itulah yang Sky rasakan saat ini. Ia rasanya tak sanggup lagi untuk berdiri. Hatinya sakit lagi ia harus merasakan istrinya tak ada di rumah. Lalu ia teringat satu orang. Olive? Apa Silva diculik Olive lagi? Pikir Sky. Atau Silva diculik Jacob? Atau Joker? Tapi Sky sudah lama tidak bertemu dengan para anak jajal itu. Setelah lulus, Sky memang jarang bertemu, paling hanya berpapasan di jalan. Itu pun tidak satu geng. Sky mendongak menatap langit yang semakin cerah, serta matahari terbit yang mulai memantulkan cahaya kuningnya hingga kehangatannya menusuk ke tubuh. Akhirnya Sky bangkit dan menaiki motornya. Ia melajukan motornya pelan dengan mata yang melihat ke sekitar jalan, berharap ia menemukan istrinya. Sky pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan dengan harapan Silva sudah pulang. Sesampainya di rumah, ia mendengar suara pancuran air dan sautan suara piring dari arah dapur. Lelaki itu langsung menuju ke dapur, ia ingin melihat siapa yang sedang ada di dapur. Silva? Panggil Sky, namun ternyata itu Bi Murni. Tuan muda baru pulang. Iya Bi, Silva udah pulang Bi. Tanya Sky lesu. Dari semalam Bibi belum lihat non Silva tuan. Jawabnya membuat tubuh Sky semakin lemas. Sky memasuki kamar, matanya menyusuri sudut kamar. Kosong. Sepi, tak ada canda tawa Silva maupun suara omelannya. Sky langsung membanting tubuhnya di atas kasur dan menenggelamkan wajahnya ke dalam bantal hingga tertidur. Silva, sebut Sky dalam tidurnya. Lelaki itu pun terbangun karena tidurnya yang tidak nyenyak. Akhirnya Skylar memutuskan untuk pergi ke markas S Castle. Saat ia baru setengah perjalanan, Sky menerima sebuah chat dari Silva. Sky awalnya berbinar bahagia, namun setelah itu, raut wajahnya berubah menjadi sedih. Ia melanjutkan lagi jalannya untuk menuju ke markas. 20 menit Sky sudah sampai di markas. Sky tanpa memberi salam langsung nyelonong masuk ke dalam markas dan menuju ke kamarnya. Bahkan ia menghiraukan keberadaan anak S Castle yang lain.
Si Sky kenapa tuh? Tanya Alvin. Iya, main nyelonong aja. Sahut Raymond. Tahu tuh gak sopan banget, udah tahu ada kita. Gerutu Dion. Dion, Alvin dan Raymond sedang sibuk main game online. Gue samperin dulu ya, kata Atala. Atala pun menghampiri Sky yang ada di kamar. Ia melihat Sky yang sedang duduk di pinggir ranjang sementara Sky, lelaki itu sedang menangis. Seketika air matanya langsung dihapus saat Atala mulai memasuki kamar dan menghampirinya. Sky, lo kenapa? Tanya Atala. Gak apa-apa. Jawabnya datar. Serius lo? Serius? Kalau ada masalah cerita atau ini tentang Silva. Atala sangat tahu semua masalah para anak es Castle termasuk Skylar. Mendengar nama Silva itu disebut Atala, Sky semakin bersedih, ia tidak bisa menahan tangisnya. Atala mengusap pundak Sky berkali-kali, ia mencoba menenangkan ketuanya itu. Atala sangat tahu bahwa kelemahan Sky adalah Silva. Sekarang lo cerita kenapa? Siapa tahu gue bisa bantu lo. Silva tah, ucapnya yang tak kuat karena Sky sedang menangis. Silva kenapa? Dia gak pulang udah 2 hari. Jawabnya dengan suara bergetar. Kemana? Kalau aku tahu juga gak bakal nyari tah. Maksudnya dia pergi dari rumah atau diculik? Tanya Atala. Pergi dari rumah, dia gak pulang udah 2 hari. Terus tadi ada chat dari Silva. Ungkap Sky. Ya bagus dong kalau ngechat. Bagus apanya? Orang isi chatnya juga. Ucapannya tercekat, sakit rasanya. Sky langsung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan yang sikunya bertumpu pada pahanya. Lo tenangin dulu diri lo, kata Atala. Sekarang lo cerita apa isi chatnya? Dia bilang dia udah gak bisa sama gue. Apa maksudnya coba? Kata Sky semakin terisak kecil. Lo punya salah gak sama dia? Atau ada hal yang nyakitin perasaan dia? Tanya Atala. Gak tahu, lagian juga kita baik-baik aja kok. Masa Olive juga sudah selesai, ujarnya. Di restoran Flowers, semua karyawan sibuk mendekor ruang di sebelah kolam renang. Silva memerintahkan agar para pelayan resto turut membantu jalannya acara yang akan Silva adakan di resto. Kira-kira acara apa ya? Pak? Panggil Silva kepada Carl yang sedang duduk. Ada apa Silva? Berhasil nggak ya Pak? Tanya Silva. Kamu tenang aja, semuanya akan berjalan dengan lancar. Papa juga sudah mengirim pesan pada Skylar. Ya sudah Pak, sebentar lagi maghrib. Silva bersiap dulu ya Pak. Iya. Oh iya Silva, kamu sudah mengundang semua temanmu? Tanya Carl. Sudah Pak. Saat di markas Atala mengajak Sky untuk ikut dengannya. Tentu saja Sky sedang bad mood, dia malas untuk ikut. Namun anak es Castle memaksa agar Sky ikut. Sky menatap penampilan anak es Castle yang sudah rapi. Sementara Sky penampilannya sangat berantakan. Kalian mau kemana? Tanya Sky lesu. Pasalnya dia sudah lelah, sangat lelah. Karena 2 hari ini ia terus mencari Silva. Udah, jangan banyak tanya. Sebaiknya lo ikut kita, kata Alvin. Tapi kalian kan rapi, sedangkan gue penampilannya kayak gini, kata Sky minder. Karena Sky hanya memakai kaos putih dengan celana jeansnya yang bolong di bagian lutut. Udah gak apa-apa yuk, ajak Dion. Akhirnya Sky menuruti ajakan para anak es Castle. Sepanjang perjalanan Sky hanya diam saja sambil memandang jauh jalanan dari kaca mobil. Ya, anak es Castle menggunakan mobil Atala. 30 menit anak es Castle telah sampai di sebuah restoran Flowers. Kok kesini sih tah? Tanya Sky. Iya, jawabnya singkat. Apa di dalam restoran Silva? Batin Sky. Selamat malam tuan. Sapa para pelayan terhadap anak es Castle. Malam, sahut mereka. Lalu anak es Castle menuntun Sky agar masuk ke ruang resto bagian sebelah kanan yang terdapat kolam renang. Saat Sky dan anak es Castle masuk, betapa terkejutnya mereka saat melihat ruangan itu dipenuhi dengan anak kelas 12 SMA Pelita Bangsa angkatan tahun ini. Surprise! Ucap mereka saat Sky masuk. Lalu semuanya menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Sky, membuat Sky tersenyum dan berbinar bahagia. Ini ada apa tah? Tanya Sky padahal dia sudah tahu bahwa ini adalah kejutan ulang tahunnya. Namun karena ia speechless, jadi tidak bisa berkata apapun lagi. Ia pun bertanya dengan asal. Sebaiknya lo masuk, ayo. Ajak Atala. Sky melihat Silva berdiri di tengah-tengah anak SMA angkatannya. Sky pun menghampiri Silva. Silva? Panggil Sky, ia semakin mendekati Silva hingga keduanya berhadapan. Dek, hatinya terenyuh. Ia pandangi mata istrinya dengan penuh kerinduan.
betapa ia sangat merindukan istrinya, itu walaupun baru 2 hari tidak bertemu. Sky langsung memeluk Silva melepaskan segala kerinduan di hatinya. Lalu lelaki itu memandangi di sekitarnya yang sudah banyak orang. Kapan potong kuenya kalau pandang-pandangan terus? Sindir teman SMA-nya. Sky dan Silva terkekeh. Tiup dulu lilinnya, pinta Silva. Sky pun meniup lilinnya. Sebelum itu ia melakukan make a wish terlebih dahulu. Setelah meniup lilin, semua teman-temannya bertepuk tangan untuk Sky. Tiup lilin udah, sekarang tinggal potong kue. Potong kue pertama Sky kasih untuk Kalistin dan potongan kue kedua untuk Silvana Azhara. Makasih, ucap Silva. Sky tersenyum bahagia. Silva juga punya hadiah buat Sky, kata Silva. Apa itu? Tanya Sky. Lalu Silva memberikan kotak kecil persegi panjang dengan aksen pita di atas kotak itu kepada Skylar. Ini apa Silva? Tanya Sky. Buka aja. Buka, 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 buka. Seruan semua orang yang ada di sana. Saat kotak itu dibuka dan memperlihatkan isinya, mata Sky membola sempurna. Ternyata isinya adalah test bag dengan terdapat 2 garis biru pada test bag itu. Ini apa Silva? Tanya Sky menunjukkan test bag itu dengan tangan yang gemetar. Silva hamil. Jawab Silva tersenyum. Sky berbinar bahagia dengan mulut yang menganga. Ia masih terpaku di tempatnya. Lelaki itu masih belum percaya dengan semua yang ia dapatkan. Perasaannya campur aduk. Saat ini bahagia, sedih, terharu, semua menjadi satu. Teman-teman yang melihat itu pun turut berbahagia. Banyak yang bertepuk tangan untuk Skylar dan Silva. Sky langsung bersujud syukur di hadapan Silva dan yang lain. Namun pundaknya bergetar, Skylar sedang menangis karena bahagia. Lelaki itu bangkit lagi dan langsung memeluk istrinya. So sweet banget sih mereka, ucap para kaum hawa. Pengen banget kayak mereka. Aku speechless. Ucapnya menangis. Setidaknya itulah pujian para teman dari SMA. Silva aku seneng banget. Ucap Sky menangis di pundak istrinya. Tangisan itu adalah tangisan bahagia. Betapa bahagianya Skylar saat ini, tepat di hari ulang tahunnya ia bukan hanya mendapatkan surprise dari istri dan para sahabatnya, tapi juga mendapat hadiah terbaik dari Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.